وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmaina wa ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban, kembali kami haturkan kepada para peserta kajian majelis istri, para abah, ummahat, ikhwah sekalian yang semoga saya senantiasa dalam dekapan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan sentuhan kasihnya. Kembali kita akan membedah kitab Kaifa Taksibina Qalba Zawjik wa Turdina Rabbak, Rengkuh Cinta Suami, Raih Ridho Ilahi, yang memuat berbagai macam tips cara agar seorang istri menjadi wanita terbaik dunia dan akhirat. Tema kita kali ini yang kami mendapatkan amanah berkenaan tentang petaka mengabaikan rasa syukur kepada suami atau mengabaikan jasa suami. Penulis dalam kitabnya ini, salah satu di antara pasal yang beliau angkat adalah man la tashkur zaujaha la tashkurillah, bahwa seorang istri yang tidak berterima kasih kepada suaminya maka berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu di antara bukti bahwa seorang istri dia menjadi wanita yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika ia banyak dan menunjukkan terima kasihnya kepada suaminya. Beliau mulai pembahasan dengan mengutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullahu tabaraka wa ta'ala ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastagni anhu. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memandang, artinya memandang dengan pandangan rahmat kepada seorang istri yang tidak bersyukur, berterima kasih kepada suaminya, padahal faktanya dia sangat butuh dengan suaminya, dia tidak bisa lepas dari kebutuhan terhadap suaminya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan beliau menyatakan sebagai hadis yang sahih. Kemudian beliau memberikan pesan, ya, berangkat dari hadis ini beliau menitipkan pesan-pesan yang begitu indah kepada para istri. Ayatu zaujatul karimah, wahai para istri yang baik, para istri yang mulia, inna zaujaki yukabidul hayah wa yukafihu fi sabili talabil ma'isyah thumma yahmilu ib'al usrati ala kahilihi yufakkiru wa yajhadu min ajliha. Ini beliau ingin menyentuh ya perasaan ya para istri untuk mengenal tentang bagaimana jasa suami yang begitu besar dan amanah yang mereka pikul begitu berat. Di mana beliau menitipkan nasihat kepada para istri, ingat ya, suamimu itu telah bersusah payah menapaki kerasnya kehidupan. Ia bekerja siang malam demi menyambung hidup. Di pundaknya ada beban untuk memanggul beban rumah tangga yang ada di pundaknya. Ialah yang banyak memikirkan kalian dan mencurahkan tenaga serta keluarganya. Jadi ini menunjukkan tentang bagaimana jasa suami yang ia berpikir bagaimana bisa menyambung hidupnya, bagaimana tanggung jawabnya begitu banyak. Pemimpin dalam keluarga bukan hanya sekedar sebagai tulang punggung, dia juga sebagai leader, ya, sebagai pemimpin yang memastikan ya anak-anaknya, istrinya berani berkata kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah mendidik, tugas dia mengajar, dia juga harus keluar untuk bagaimana ya berjuang bersama dengan ya kerasnya kehidupan. Ya, sehingga dalam hal ini respon yang baik harus ditunjukkan oleh seorang istri. Fakuni inda husni dhannihi syakiratan lahu wa li rabbik. Maka jadilah engkau istri yang sesuai dengan harapan suaminya. Istri yang berterima kasih kepada suaminya, yang menghargai setiap usaha dan pemberian suaminya, dan yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat perantaraan, lewat tangan suaminya. Jadi
ditunjukkan oleh seorang istri bahwasanya dalam urusan finansial ya, dalam urusan ekonomi, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengaturnya. Nahnu qasamna ma'isyatahum fil hayatid dunya. Yang namanya rezeki tersebut, yang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dibawa oleh suami, apa yang diberikan oleh suami, maka sikap istri adalah berterima kasih dengan jasa, dengan rasa dan apa yang telah diberikan oleh suami dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara lebih jelas, wala ta'ibi syai'an, bagaimana ekspresi, bagaimana bentuk dari wujud terima kasih kepada kan, wala ta'ibi syai'an ahdarahu laki aulil bait, maka janganlah menjadi istri yang, atau janganlah engkau mencela apa pulang oleh suamimu, ya, yang diberikan untukmu dan juga yang dibawa pulang ke rumah. Wala tuqallili min qimati, dan jangan engkau rendahkan, entengkan dan remehkan dari nilai barang yang dibawa oleh suamimu. Wala tus'irihi bi'adami ridha bil aisi ma'ah, atau engkau menunjukkan, memperlihatkan atau membuatnya merasa bahwasanya kamu tidak betah, tidak puas, tidak ridho, tidak senang ketika hidup bersamanya. Ini sebuah ungkapan yang begitu indah ya, yang disampaikan oleh penulis, memberikan petuah ya, wasiat yang begitu berharga, bahwa tandanya seorang wanita bersyukur kepada suaminya dan antara bentuk contoh aplikatif adalah dia tidak mencela apa yang diberikan oleh ya suaminya, meskipun itu terlihat ya sederhana, namun dia menghargai jerih payah yang telah diberikan oleh sang suami. Ya, kemudian beliau ingin mengangkat contoh tentang Nabi atau Abul Anbiya, itu kekasih para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan menantunya. Wa hadza Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam. Coba kita lihat kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Yazuru ibnu Ismail fala yajiduhu. Rencana awalnya dia datang ke rumah putranya Ismail, dia ingin menjenguknya, menjenguk putranya Ismail alaihissalam, tapi ternyata ia tidak menemukan, tidak mendapatkan, ia sementara di tempat, tidak berada di rumahnya. Wa yajidu zaujatah, dia hanya menemukan dengan istrinya. Fas'aluhu an haliha ma'ah, maka kemudian dia bertanya tentang ya kondisi keluarganya, ya, tentang bagaimana keadaan rumahnya, tentang kehidupannya. Maka perempuan ini mengatakan fatakul al-hal fiddik. Ya, kalau kita bicara sekarang lagi keras kehidupan. Ya, dia mengatakan bahwasanya kehidupan itu begitu sempit. Intinya dia menunjukkan keluhan-keluhan. Ini kan cuma bahasa singkat, tapi saya banyak disampaikan ya. Keluhan-keluhan disampaikan oleh istrinya tentang kehidupan yang begitu sempit dengan kondisinya. Fayalam Ibrahim annaha ghairu radiyah. Maka dari jawaban tersebut Ibrahim memahami bahwasanya wanita tersebut tidak senang atau tidak betah menjalani kehidupan sama dengan putranya. Maka dia mengatakan idza ja Ismail fakrihi minni assalam. Jadi kalau datang nanti suamimu Ismail, maka salam dariku. Wa tulbi minhu an yughayir atabata babi. Kemudian ia berpesan, ya, tolong sampaikan ya kepada suamimu, sampaikan salamku kepada putraku dan katakan kepadanya untuk mengganti apa ambang ya pintu rumahnya. Intinya diganti itu ya pegangan atau ambang pintu ya rumahnya. Falamma ja Ismail ikhbaratku bima hadath. Nah, ketika pulang Ismail, ya, istrinya kemudian segera menceritakan apa yang telah terjadi, bahwa tadi ada seorang lelaki tua yang menanyakan tentang kondisi kehidupannya. Dikatakan di situ dia menyampaikan salam dan berpesan untuk mengganti ambang pintu rumahnya. Maka Ismail zaka abi, dia adalah bapakku, wa anti atabatul bab, dan kamulah dimaksudkan dengan ambang atau dimasukkan dengan ambang pintu rumah tersebut. Fa'al fal haki atau ilhaki bi ahlik, maka pulanglah engkau kembali ke rumahmu, artinya dia menceraikan ya istrinya. Maka para akhwat sekalian ya, para ummahat yang dimuliakan oleh Allah ya Subhanahu wa taala, maka kesimpulan ya pada slide berikutnya,
bahwasanya hendaklah ya seorang istri memahami, ya mengerti bahwasanya amanah suami begitu besar, ya jasanya besar, tanggung jawabnya begitu berat dalam memikul kehidupan, maka jadilah wanita yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk wujud ya syukur kepada ya Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah sampai menjadi wanita yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, uritun nar, saya diperlihatkan neraka. Fa idza aktar ahliha an-nisa. Ternyata kebanyakan dari penghuninya adalah dari kalangan nisa, ya para wanita, maksudnya ibu-ibu, ya para istri. Maka ditanyakan kepadanya, apakah mereka itu kufur kepada Allah? Maka Nabi mengatakan tidak. Tapi dia kufur dalam bentuk dia mengingkari dari kebaikan yang telah diberikan oleh suaminya. Yang seandainya saja ya suami berbuat baik kepadanya sepanjang tahun, kemudian radming syai'an, kemudian mendapatkan sesuatu darimu, adanya kekurangan, maka dia mengatakan, saya tidak pernah melihat darimu kebaikan sedikit pun. Jadi ini di antara karakter buruk ya wanita yang perlu untuk kita hindari. Maka insya Allah ya kejarlah surga Allah Subhanahu wa taala dengan menunjukkan qanaah ya terhadap apa yang diberikan oleh suami. Maka siapkan mental ya dan kekuatan spiritual bagaimana menjadi istri yang baik. Kondisi suami ketika dia dilapangkan, maka banyak-banyak bersyukur, dan ketika lagi disempitkan, maka hendaklah banyak ya bersabar ya terhadap kondisi yang sementara ia alami. Insya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berbagai macam ya kebaikan. Maka insya Allah kita akan sampai nanti pada babak ya konsultasi syariah ya setelah menyimak ya kajian yang akan sangat fantastis dan luar biasa, insya Allah berkenan tentang ya bagaimana seorang istri menjaga penampilannya menjadi bidadari untuk ya suaminya, dengan judul istri menawan suami tertawan, yang akan disampaikan oleh Fadilatul Doktor Ustadz Rustam Mengkoli ya hafizahullahu taala. Barakallahu fikum jami'an. Baik. Ush, saya tetap mana ini? Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu thumma amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. فعلمنا ربنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وفهما يا رب العالمين. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istri yang menawan akan menjadikan hati suaminya tertawan. Syekh mengatakan, "An-nafsu ta'shiqul jamal wa tuhibbuhu minal mahbub." Bahwa jiwa itu merindui keindahan dan sangat suka jika hal yang indah-indah itu ditampilkan oleh orang yang dicintainya. Dalam sebuah hadis, wa fil hadis, idza nazara ilaiha sarrathu. Dalam sebuah hadis dikatakan, jika dia memandangnya, ini suami memandang kepada istrinya, sarrathu, menjadikannya senang karena tertawan dengan menawannya istrinya tersebut. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aidan, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beliau bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Subhanahu wa taala itu maha indah dan menyukai perkara-perkara yang indah atau menyukai keindahan. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, khairu nisaikum at-thayyibatur raihah. Sebaik-baik wanita kalian adalah yang sangat wangi aroma tubuhnya. At-thayyibatut ta'am, sangat lezat
makanannya atau hidangannya, masakannya. Alladzi idza anfaqat qasdan wa idza amsakat qasdan. Yang bersahaja, pertengahan, tidak boros, ya, dan juga tidak terlalu pelit. Jika berinfak dengan penuh pertimbangan, dan jika menahan tidak berinfak juga dengan penuh pertimbangan. Wa kana min wasiyati Umamah bintul Harith ibnataha Ummu Iyas bintu Auf an zawajiha, dan di antara wasiat yang disebutkan oleh Umamah bintul Harith kepada anaknya, kepada anak putrinya Iyas bintu Auf ketika pernikahannya, dia mengatakan fala taqa'u aynahu minki ala qabihin. Jangan sampai suamimu melihat sesuatu yang buruk darimu. Wala yashummu minki illa atyaba rihin. Dan jangan pernah dia mendapati darimu kecuali aroma yang paling wangi. Fannadhafatu syakhsiyya lil mar'ati minal ahammiyati bimakan. Maka kebersihan diri, kebersihan jiwa, tempat bagi seorang wanita itu sangat urgen posisinya dalam keluarga, dalam rumah tangga. Waqad asyara ila dhalikal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi isyarat tentang hal ini, di mana beliau nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yatruka ar-rajula ahlahu laylan kay tamtashit asy-sya'thah wa tastahiddal al-mu'ayyinah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang suami yang ketika bersafar itu datang menemui istrinya atau kembali pulang itu di malam hari. Ya. Nabi tidak menyukai hal itu. Ya. Bahkan Nabi mengatakan, ya, datang harus di siang hari. Agar apa? Agar istrinya itu memperbagus penampilannya dalam menyambut suaminya tersebut, menyisir rambutnya, ya, kemudian menyukur, ya, bulu yang ada pada organ intimnya dan seterusnya. Ya. Ini menunjukkan betapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menaruh perhatian kepada perkara bagaimana seorang istri selalu berpenampilan dan bagaimana hangatnya istri kita dalam menyambut datangnya suaminya dari perjalanan safar. Wa fil hadithi aidan, dalam hadis yang lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-nadhafatu tad'u ilal iman, bahwa kebersihan itu dia mengajak kepada iman. Ya. Wa na'taridu huna bi ijaz li ba'd al-umur al-khassati bi zinatil mar'ah. Berikut ini kami akan sebutkan beberapa perkara yang berkaitan dengan perhiasan seorang wanita. Yang pertama, waslu sya'ri, menyambung rambut. Ya. Waslu sya'ri al-mar'ati bi sya'rin akhar haramun bittifaqil ulama. Menyambung rambut dengan rambut yang lain hukumnya haram. Ini merupakan konsensus ulama. Wa fi waslihi bi ghairihi khilaf. Dan menyambung rambut dengan selain rambut ini terdapat perselisihan di antara para ulama. Itu perkara yang pertama. Yang kedua, taksiru sya'ar, memendekkan rambut. Seorang wanita boleh, jaizun, bihaitsu la yaqillu an syahmati udhunaini wa ma duna dzalika mawdi'u khilaf. Boleh memendekkan rambut asalkan jangan sampai pada batas, ya, daun telinga. Ya, atau sampai pada batas daun telinga. Lebih di atasnya, nah ini terjadi khilaf di antara para ulama. Ketiga, izalatu sya'ril wajh, menghilangkan rambut-rambut yang tumbuh di wajah. Ya. Fihi khilafun wal arjah annahu jaa.
Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama, dan pendapat yang kuat adalah boleh. Idza kana zahiran bihaitsu yata'adza minhu az-zawj. Ya, jika rambut yang tumbuh itu tidak disukai atau mengganggu ya suami. Ya. Khasatan idza kanatil mar'atu qad i'tadat ala izalatihi min qabl. Terkhusus rambut yang atau bulu yang uh, seorang istri sudah terbiasa membersihkannya, mencukurnya atau mencabutnya. Ada di antara wanita-wanita kita juga yang punya rambut-rambut tipis pada semacam kumis ya. Jika ini mengganggu dan sebelum dia menikah dia selalu mencabutnya atau pernikahan dia selalu mencabutnya, maka hendaknya ini menjadi kebiasaan dia. Apalagi jika suaminya terganggu dengan hal tersebut. Amma idza lam yakun zahiran bihaitsu la yata'adza minhu zawjuha. Adapun rambut-rambut yang tumbuh, yang tidak nampak, yang tidak mengganggu penampilan istri itu, dan suami pun tidak terganggu dengannya, fal aula tarkuhu wallahu a'lam. Maka yang lebih utama adalah ditinggalkan saja. Yang keempat, qaful hajib, mencukur alis. Qala ba'dul hanabilati wasyafi'iyyati bijawazihi in kana bi'idni zawj. Wantafat syubhatut ta'ziri fihi. Sebagian ulama Hanabilah dan ulama Syafi'iyah ya, memandang boleh ya, jika itu berdasar pada izin dari suami dan tidak ada faktor atau tidak ada penipuan di sana. Wa afta ghairuhum bihurmati dzalika lidukhulihi fi ma'na nams. ولوجود علل أخرى غير علة التغرير تحرم حفه atau تحرم حفه. Disebutkan dan fatwa pada madhab-madhab yang lain mengatakan keharaman secara umum. Karena itu masuk dalam kategori an-nams, yaitu mencabut alis. Wa liwujudi ilalin ukhra, dan juga ada alasan-alasan yang lain yang selain pada penipuan saya, tapi ada alasan-alasan yang lain yang madhab selain madhab Hambali dan madhab Syafi'i melihat itu suatu hal yang tidak diperbolehkan. Yang kelima, izalatu sya'ril jism, menghilangkan bulu dari badan. Ya, ini secara umum ya, pendapat yang kuat adalah boleh. Baik. Kemudian Syekh melanjutkan, wa ma yukmilu zinatal mar'ati wa jamalaha jamalu baitiha wa nadhafatu maskaniha wa khidmatu zawjiha. Dan perkara yang menyempurnakan kecantikan ya, wanita itu adalah kerapian rumahnya, kebersihan rumahnya ya, dan pelayanannya kepada suaminya. Waliyakun mithluha fi dzalika mithlu sayyidati Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu. Dalam hal ini jadikanlah Asma binti Abi Bakar sebagai contoh kalian. Haitsu qalat, Asma berkata, tazawwajani Zubair wa ma lahu fil ardi min malin ghairi farasihi wa nadihihi. Aku menikah dengan, atau Zubair menikahiku, dan dia tidak punya harta selain kuda dan ontanya. Alladhi yastaqi alaihi fakuntu a'lafu farasahu wa asusuhu wa aduqqu linadihihi. Dan aku, kata Asma ya, aku yang memberi makan kudanya ya, aku yang membuat adonan untuk kudanya ya, dan wa ahruzu ghurbahu, dan juga menjahit timbanya ya. Timba dulu kan bukan dari ember, bukan dari kayu, tapi dari kulit biasanya. Kalau robek dijahit juga oleh Asma ya. Wa kuntu anqulun nawa ala ra'si min thusah, dan aku ya memanggul kurma ya, biji kurma di atas kepalaku dan memikulnya dalam perjalanan sepertiga farsakh ya. Kalau satu farsakh itu sekitar 5 kilo atau 5,5 kilo ya, 5,5 kilo
Jadi kalau sepertiganya berarti 1 kilo, 1,8 lah, 1,8 kilo. Kilo 800 meter. Nah, itu Asma binti Abi Bakar. Hatta arsala Abu Bakar khadiman yakfini siyasat al-farasi annama istakani. Sampai Abu Bakar mengirim seorang pembantu untuk membebaskan Asma dari pekerjaan memberi makan kuda dan unta tadi. Fahada mithalul mar'ati sadiqah allati qamat bi khidmati zawjiha haqqal qiyam. Ini bentuk contoh ya, seorang wanita yang jujur dalam mencintai dan melayani suaminya. Hatta tahammalat siyasat al-faras, sampai ada pengurusan kuda. Wa huwa amrun la yatahammaluhu illa rijal wa ashidda'un nisa. Padahal mengurus kuda itu hanya bisa dilakukan oleh laki-laki atau wanita-wanita yang kuat. Hatta akramahallahu bi khadimin yakfiha siyasat al-faras. Sampai Allah memuliakannya dengan mendatangkan seorang pembantu yang mengurusi kuda tersebut. Litatafarraga hiya li khidmati zawj wa tadbiril manzil. Hingga Asma benar-benar fokus dalam melayani suaminya dan dalam merapikan dan membersihkan rumahnya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya seperti inilah atau inilah yang bisa saya bacakan untuk kita mengambil faidah betapa perlunya seorang istri untuk menawan hati suaminya dengan penampilannya yang menawan. Wallahu taala a'lam. Baik, Masya Allah. Kami ucapkan syukran wa jazakumullahu khairan kepada kedua ustadz kita yang telah membawakan materi yang Masya Allah ya sangat berfaedah di malam hari ini untuk para istri dimanapun Anda berada. Ya, nasihat dan wejangan yang sangat bermanfaat untuk kita semua, yang semua tujuannya adalah bagaimana agar kita menjaga keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga kita. Semoga kita bisa mengambil banyak faedah dan manfaat di malam hari ini. Baiklah, kita masuk pada sesi kedua, para pemirsa. Insya Allah kita akan membuka sesi tanya jawab bersama kedua ustadz kita di malam hari ini yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk dari para pemirsa, insya Allah sampai pukul 21:30 atau setengah 10 malam, insya Allah. Baik, Ustaz, sudah banyak pertanyaan yang masuk di malam hari ini. Kita membacakan insya Allah. Baik. Baik, Ustaz. Kita mulai dengan pertanyaan pertama dari saudari Fatimah. Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana kalau istri adalah seorang tulang punggung keluarga, sementara suami tidak memiliki pekerjaan sehingga istri merasa tertekan menanggung beban keluarga disebabkan juga perbedaan pendidikan antara suami dan istri, sehingga beban hidup ini istri yang bertanggung jawab dan istri tidak pernah mengeluh sedikit pun dengan bebannya. Bagaimana nasihat Ustadz terkait dengan suami yang dalam kasus seperti ini? Silakan Ustadz. Baik, ini nasihatnya untuk suami ya. Jadi pertanyaannya bagaimana nasihat untuk suami? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Laki-laki itu qawwam, yang mengurusi urusan wanita. Dan dalam pernikahan atau dalam rumah tangga, nafkah
itu merupakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala pikulkan kepada kaum lelaki. Ya. Nah, dalam kasus yang disebutkan ini, ya, jika sebelumnya telah ada kesepakatan, maka meskipun demikian, kewajiban itu tidaklah gugur. Ya. Dia harus tetap memberikan atau berusaha untuk bisa menafkahi istrinya tersebut. Adapun merasa kalau kewajiban nafkah itu sudah gugur, maka ini suatu kesalahan. Atau bermalas-malasan dikarenakan suami atau istri yang telah mengambil perannya, ini juga satu kesalahan, satu kekeliruan, bahkan ya bisa masuk ke dalam dosa besar jika sampai mengabaikan amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dan hukum asalnya wanita itu di rumah. Syariat hanya membenarkan wanita itu keluar rumah dalam kondisi-kondisi yang sangat penting ya atau darurat ya. Sangat darurat, di antaranya sibuknya suami dengan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan pada dia, sehingga dia tidak bisa membagi waktunya, dan dalam hal ini boleh bagi istri untuk mengambil peran suami itu. Adapun seperti yang disebutkan ini atau dalam pertanyaan ini, maka ini sangat tidak layak dan tidak pantas bagi seorang suami untuk meninggalkan perannya dan menyerahkannya kepada istrinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki suami-suami kaum muslimat ya, dan agar bisa Allah Subhanahu wa taala memahamkan mereka dan menyadarkan mereka tentang nafkah dan amanah yang Allah Subhanahu wa taala pikulkan kepada atau ke atas pundak-pundak mereka. Wallahu taala a'lam. Masya Allah. Baik, Masya Allah. Syukran Ustaz atas jawabannya dan nasihatnya untuk para suami agar menjadi qawwam ya bagi istrinya, karena inilah tugas para suami yang telah diembankan untuk kita semua. Baik, Ustaz, kita lanjutkan. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ya, selanjutnya ya tidak apa-apa, Ustaz, di luar dari materi kita. Penanya yang paling pertama dari saudari muslimah. Assalamualaikum, Ustaz, izin bertanya. Ya, mungkin pertanyaan ini tidak sesuai dengan materi yang dibawakan. Apakah boleh saya berdoa untuk diberikan jodoh yang tidak seperti dengan bapak saya? Ya, karena saya menyaksikan secara langsung bagaimana perilaku ayah saya kepada ibu saya yang sangat jauh dari kata pantas. Hal ini menyebabkan saya sangat takut untuk menikah dan takut untuk memilih pasangan. Ya, saya khawatir salah memilih pasangan sebagaimana yang saya lihat atau saya saksikan sendiri dari ayah saya. Mohon pencerahannya dan doanya semoga saya dipertemukan dengan jodoh yang baik dan lembut akhlaknya terhadap pasangan. Ya, terima kasih, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ya. Jadi pertanyaan tadi, apakah boleh saya berdoa untuk tidak diberikan atau untuk diberikan jodoh tidak seperti bapak saya yang mungkin ya. Silakan, Ustaz. Berkenaan tentang pertanyaan secara langsung, tentu dalam doa itu, apatah lagi kepada orang-orang dekat kita, apatah lagi orang tua yang kita diperintahkan bagaimanapun juga untuk memenuhi hak mereka dan berbuat baik kepada mereka. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Man haqqun nas bi husni sahabati. Ketika Nabi ditanya siapakah orang paling pantas untuk kita berbuat baik kepadanya, ternyata urutannya mesti ibu diulang 3 kali, tapi yang bagian kedua adalah bapak. Maka ketika kita berbicara dalam bentuk doa, maka berikan doa yang terbaik. Ya, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki bapak kita, memberikan kepadanya hidayah ketika dia masih hidup. Ya, kalau dia meninggal dunia, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala
untuk bagaimana mengampuni dosa-dosanya. Itu hak anak yang itu kewajiban anak kepada orang tuanya ya seandainya ya dia dalam kondisi hidup maupun ketika ia telah meninggal dunia. Jadi untuk berdoa maka jangan disebutkan secara khusus karena itu akan membuka luka. Ya, ya Allah, ya jangan pertemukan saya dengan laki-laki seperti bapakku. Itu akan menanamkan kebencian pada diri seorang seorang anak. Nah, berkenaan tentang tips mendapatkan jodoh, ya nanti mudah-mudahan saudari bisa ikut ya bersama Ustaz juga ya. Ya kegiatan kita nanti ya Talaki Cinta for Jombloawati Solehah ya Talaki Cinta ini khusus kepada para jombloawati ya kajian ya pranikah ya kelas ya pranikah ya untuk bagaimana ya seorang wanita bisa menyambut ya masa depan yang cerah ketika berjumpa dengan lelaki yang baik. Namun secara umum kita katakan bahwa permulaan yang baik terletak pada pilihan yang tepat. Maka seorang wanita yang berhasil memilih suami yang soleh berarti ia telah menjejakkan kakinya menuju jalan kebahagiaan dan keharmonisan. Dan seorang wanita yang cerdas, solehah akan menjatuhkan pilihannya dan melabuhkan hatinya kepada lelaki yang bertakwa, yang melekat padanya dua karakter utama, ad-din wal khuluq, yang baik agamanya, yang taat beragama dan bagus attitude-nya, baik akhlaknya. Itulah yang direkomendasikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena wanita yang paling beruntung adalah yang hidup bersama dengan seorang imam sejati yang ketika melihat kedua bola matanya, jiwa menjadi tentram dan surga terasa semakin dekat. Dalam arti dia hanya terjadi bagi lelaki yang bertakwa. Makanya Hasan Basri mengatakan, zawijna liman yattaqillah in habba akrama wa in kariha lam yadlimha. Jadi nikahkanlah putrimu dengan laki yang bertakwa kepada Allah. Ya kalau dia cinta dia akan muliakan, kalau tidak dia tidak akan pernah mengabaikan haknya, hak istrinya dan tetap berbuat baik ya kepada ya istrinya. Maka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kebaikan ya kepada keluarga dan juga kepada kalau sudah tidak ada ya doakan yang terbaik ya untuk diampuni dosa-dosanya dan tetap ya masa depan ke depan dengan memilih suami yang baik ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan dengan seorang laki-laki yang baik yang insya Allah ya akan menghadirkan kebahagiaan dalam kehidupan ya rumah tangga dan akan menggandeng tangan saudari hingga bersama berlabuh di surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an. Wafikum barakallah Ustaz. Masya Allah. Syukran atas nasihatnya yang sangat berharga untuk kita semua. Dan untuk terkhusus kepada penanya tadi ya agar kita tetap mendoakan yang baik untuk kedua orang tua kita. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan. Ada pertanyaan dari saudari Nur Laila. Ya, ini tentang suami lagi Ustaz. Ini curahan-curahan hatinya emak-emak ini sangat banyak. Izin bertanya Ustaz, bagaimana kalau kita memiliki suami yang pelit, punya penghasilan namun selalu mengharapkan penghasilan istri untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga dan sangat susah untuk berinfak. Mohon nasihatnya Ustaz. Baik. Ini nanti ada pembahasannya dalam kitab yang kita baca tadi. Tapi secara umum ya, suami itu Allah Subhanahu wa taala wajibkan infak kepadanya pada hal-hal yang wajib dipenuhi sebagai seorang suami ya. Misalkan kebutuhan sandang, pangan dan papan itu kalau sudah dipenuhi, maka ini tidak lagi dikatakan suami itu bakhil. Misalkan ya, misalkan kalau membeli apa itu ya, iPhone 16, 12. untuk wanita berdandan itu apa itu? Ya, perhiasan skincare. Ya, seperti misalkan skincare atau apalah untuk wanita itu bisa atau istri itu bisa berdandan di hadapan suaminya. Nah, ini maka harus dibeli sama suami karena ini masuk dalam kategori nafkah. Ini bagus ya untuk lebih membuat kehidupan rumah tangga itu semakin bermakna. Adapun pada hal-hal yang bisa dicari yang lebih murah darinya, misalkan ya ingin membeli iPhone yang mahal, sementara bisa dipenuhi dengan HP-HP biasa saja ya, yang agak murah. Maka dalam hal ini suami tidak dikatakan pelit. Ya.
Secara umum ya, ada satu kisah dari Hindun binti Utbah ketika dia mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perkara suaminya Abu Sufyan, mengatakan, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan, sungguhnya Abi Sufyan itu seorang lelaki yang pelit, tidak memberi sesuatu atau tidak menafkahi kami yang tidak mencukupkan nafkahnya kepada kami. Jadi nafkah yang diberikannya tidak cukup bagi Hindun dan anak-anaknya. Maka Nabi SAW mengatakan, khudhi min malihi ma yakfiki wa yakfi baniki. Ya. Ambil dari hartanya, ambil ya dari hartanya, sepengetahuan dia atau tanpa sepengetahuannya, ya selama hal itu untuk kebutuhan ya, rumah tangga, apa yang menjadi kecukupan bagi istri dan juga bagi anak-anaknya, bil ma'ruf, dengan cara-cara yang ma'ruf sesuai kearifan lokal yang ada. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, Masya Allah. Syukran Ustaz wa barakallahu fikum atas jawabannya dan nasihatnya ya untuk para suami di luar sana. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan Ustaz. Masih ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Ya ini pertanyaan dari suami lagi. Pertanyaan dari seorang suami. Afwan Ustaz, bagaimana jika kita mendapati seorang istri yang menganggap bahwa tanggung jawab itu semuanya ada pada suami. Ya, contohnya ya selain daripada kerja mencari nafkah, juga istri meminta suaminya mengerjakan urusan rumah tangga, ya masak, bersihkan rumah, mencuci, merawat anak, memandikan anak dan membersihkan kotorannya dan lain-lain sebagainya. Dan di sisi lain juga istri meminta agar mempersiapkan tabungan untuk membeli rumah, kendaraan, sekolah dan lain sebagainya. Bagaimana nasihatnya dalam hal ini? Alhamdulillah. Gimana kenapa hidupnya suami? Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki suami dan memberikan kesabaran kepadanya dan memberikan keberkahan dalam kehidupan. Jadi berkenan tentang pertanyaan ini, pertanyaan kurang lengkap juga ya. Bisa diulang sedikit ya. Saking saya banyak tertawa saya lupa pertanyaan. Silakan. Diulangi pertanyaannya. Saya menjawab dulu lah. Ya. Kalau pertanyaannya Ustaz, ini curahan hati seorang suami, bagaimana ya kita mendapati seorang istri yang menganggap ya semua tanggung jawab itu daripada suaminya. Ya, adraktum. Jadi begini, dalam rumah tangga itu ada namanya kolaborasi, saling tolong menolong, saling sinergitas, ya baik dalam urusan akhirat dan juga dalam urusan dunia. Jadi hubungan itu adalah hubungan kemitraan. Kemitraan itu tentu saling menguntungkan dan saling memberikan manfaat kepada pasangannya. Tetapi tetap saja namanya hubungan tersebut meski ada yang namanya pemimpin untuk bisa lebih mengaturnya. Jadi asalnya memang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah meringankan pekerjaan istrinya. Ingat, meringankan pekerjaan istrinya. Dan menurut kebanyakan para ulama kita, tentu kewajiban istri itu adalah merawat, adalah mendidik, melayani suaminya dan kemudian mendidik anak-anaknya. Bagaimana menjadi istri yang salehah dan juga menjadi ibu ya pencetak generasi robbani. Itu tugas utama dari istri, karena istri adalah ra'iyah fi baiti zaujiyah. Dia adalah pemimpin dalam rumah suaminya, seperti menteri dalam negeri. Ya, dia bertugas tentang apa-apa berkaitan tentang urusan rumahnya. Jadi diatur saja ya, diatur. Jangan juga membuat suami habis waktunya untuk pekerjaan, karena maksud pernikahan itu ada wanita yang akhirnya bisa membantu suaminya dalam berbagai macam ya urusannya. Tetapi kalau didapatkan suami memberikan tugas domestik yang begitu banyak ya, seperti tugas-tugasnya dicoba, karena kan perempuan asalnya tidak wajib untuk mengurus hal-hal domestik itu ya, masak, mencuci dan sebagainya, itu bentuk ihsan menurut kebanyakan para ulama kita. Dan dalam sebagian ulama mengatakan dia wajib, itu pun juga sesuai dengan kepantasan ya, sesuai dengan uruf ya, kebiasaannya
Ya, jadi jangan sampai setelah menikah justru perempuan ya dia mendapatkan pekerjaan yang bertumpuk-tumpuk dari buka mata ya sampai tutup mata hanya berkutat dengan persoalan domestik saja. Ya kapan waktunya untuk ibadah, untuk menguatkan spiritualnya? Ya kapan waktunya untuk belajar? Kapan waktunya untuk bisa mendidik anak? Ya butuh belajar kemudian tugas utamanya mendidik anak-anaknya. Ini kan tidak kalau semuanya habis cuma untuk mencuci, memasak ya dan lain sebagainya, ya maka tentu ini adalah hal yang tidak tepat. Maka suami lihat saya kondisinya. Jadi kalau suami datang, kemudian istri lagi sementara punya kesibukan ya, ternyata lagi masak dan sebagainya, anak lagi ribut, ya maka anak dibujuk, anak digendong. Jangan mengatakan ketika pulang ke rumah semuanya pokoknya di rumah bagiannya istri. Saya sudah selesai bekerja, tidak begitu. Nabi itu beliau ada yang beliau bisa kerja dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mengatakan begini, saya mengatakan di antara sunnah bagi laki-laki kalau dia berada di rumahnya, ya maka dia bisa mencuci apa yang bisa dicuci, membuat teh untuk dirinya sendiri, ya kemudian juga membuat kopi. Tapi ini bukan kebiasaan. Nah, jadi kalau suami datang, istri mengerti ya, suami sore-sore ya butuh pisang goreng, ya butuh minuman, disuguhkan kopi. Tapi suami ketika melihat pekerjaan istri begitu banyak maka perlu untuk dia membantunya. Maka tidak mengapa ada kadang suami itu cuci apa jemur jemur pakaian, ya, itulah hal yang normal ya berbagi kerja. Tapi kalau dikatakan suami datang sebagai sebuah tempat, bosnya betul-betul suami tertawan Ustaz. Ya, jadi suami bosan pulang kemudian ya A, B, C, D, E, F, G dan kita pakai dalam sebagian rumah rumah tangga. Maka tidak boleh seperti apa gunanya perempuan dinikahi kemudian tidak bisa ya menjalankan tugas-tugas dari sisi dapur, sumur dan kasur sama semuanya sesuai kepantasan dan tidak membuat akhirnya suaminya istrinya keletihan sampai tidak bisa mengurus suami. Sampai ada istilah mengatakan alhamdulillah pekerjaan sudah beres. Datang suaminya ya masih ada pekerjaan baik yang paling berpahala. Akhirnya dia tidak bisa melayani suaminya secara baik. Padahal itu wajib bagi dirinya. Gara-gara apa? Keletihan dari pekerjaan-pekerjaan yang domestik. Tapi secara prakteknya butuh pendampingan secara khusus ya, karena ini tergantung dengan kondisi ya keluarga ya masing-masing secara teknis. Barakallahu fikum. Ada teman Ustaz? Masya Allah, fikum barakallah Ustaz. Ya, masuk nasihatnya Ustaz. Ya, ini sangat luar biasa. Nasihat untuk baik suami ataupun istri, ya. Semoga kita bisa mengambil faedah dari jawaban Ustaz kita tadi. Barakallah fikum. Baik, kita lanjutkan Ustaz. Ada pertanyaan dari saudari Citra. Afwan Ustaz, izin bertanya, apakah berdosa kami sebagai istri marah kepada suami yang tidak sholat? Silakan Ustaz. Suami yang tidak sholat. Ya. Apakah berdosa Ustaz kami istri marah kepada suami yang tidak sholat? Baik. Masya Allah, tabarakallah. Ini langsung saja ya kepada para suami-suami semuanya yang tidak sholat. Ini terlepas dari marahnya istri kepada kita ataukah senangnya istri kepada kita. Tapi sholat itu suatu kewajiban. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan atas kita ya, dari atas langit yang ketujuh. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan banyak ayat tentang kewajibannya. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khamsu salawat, ya. 5 waktu salat yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kalian. Man hafidhaha, siapa yang menjaganya, maka baginya cahaya dan baginya bukti dan penyelamatan di hari. Dan siapa yang tidak menjaganya, maka tidak ada cahaya di wajahnya atau tidak ada cahaya menerangi jalan akhiratnya. Kemudian tidak ada penguat yang bisa menyelamatkan dia. Dan dia akan dibangkitkan serta dikumpulkan bersama 4 orang ya, yang semuanya gembong-gembong kekafiran. Ya. Yang pertama Fir'aun. Yang kedua Qarun.
yang ketiga Haman, dan yang keempat Ubay ibn Khalaf. Ya. Ubay ibn Khalaf. Ini keempat orang ini kan kita dibilang, nanti mau nggak kamu itu kumpul dengan Fir'aun? Tidak ada yang mau dari kita, tapi perbuatan kita mengatakan, iya saya mau, yaitu meninggal. Fir'aun sibuk dengan kekuasaannya. Qarun sibuk dengan hartanya. Haman sibuk dengan jabatannya. Adapun Ubay ibn Khalaf, Ubay bin Khalaf ini satu-satunya umat Muhammad yang dibunuh oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah gembong kekafiran, dibunuh oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan seburuk-buruk manusia adalah yang membunuh Nabi atau yang dibunuh, itu seburuk-buruk manusia. Nah, kita mau nggak dikumpulkan dengan orang yang buruk seperti ini? Oleh karena itu kepada para suami ya, untuk memperhatikan perkara sholat dan jangan memandang remeh perkara sholat ini. Ya, semua keindahan dunia, semua yang ada pada kita sekarang itu hanya fata morgana saja. Akan kita tinggalkan. Dan kita akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara kita tidak punya bukti, tidak punya alasan untuk bisa menyelamatkan kita dari murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau istri kita marah, wajar. Bahkan harus didukung ya. Bahwa istri-istri harus marah kepada suaminya jika suaminya tidak sholat. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi seperti fakta kebanyakan laki-laki zaman sekarang ya, Iya. banyak suami menghalalkan wanita dengan mas kawin seperangkat sholat dibayar tunai, tapi sholat tak ditunaikan dalam kehidupan rumah tangganya. Jadi itu wajar kalau marah, bahkan bisa dituntut ya. Ya, jadi tadi orang nasihati ya, kalau sampaikanlah nasihat baik kepada suami ya, kalau tidak mempan silakan cari orang lain untuk menasihati, tapi kalau terus-terusan tidak sholat, karena ini kita besarkan masalah yang besar, jangan mengecilkan masalah yang besar, maka ujungnya ya bahkan sebagai ulama mata silakan dia lepaskan. Kalau dilepaskan termasuk kondisi yang wajib atau sunnah ya untuk dia lakukan. Tapi semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada ya suami ya ibu. Saya Ustaz jawab pertanyaan berikutnya. Tafadhol Ustaz Amirullah. Baik Ustaz, syukran wa barakallahu fikum atas nasihatnya, Masya Allah. Kita lanjutkan Ustaz, ini Masya Allah masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ini. Tapi kita dibatasi waktu, kita mungkin mengambil beberapa yang berkaitan, mungkin kita tidak tanyakan ulang ya Ustaz. Ada pertanyaan dari Saudari Suwarti Asfah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, berdosakah kita sebagai istri kita bekerja, kemudian kita berdandan agar terlihat cantik di tempat kerja? Berdosa. Baik, syukran Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, ini ada pertanyaan yang kayaknya butuh jawaban Ustaz, dari Saudari Tias. Ustaz, saya janda, 2 anak, menikah dengan duda. Apabila suami saya tidak suka dengan anak saya, manakah yang harus saya pilih, anak atau suami? Bukan suami. Tidak mau paketnya. Ini menikahnya paket atau bukan ini? Hukum asalnya itu kan hukum asalnya ya, anak itu dirawat dan dipelihara oleh bapaknya ya. Tapi ada ya, kebiasaan dan kearifan lokal itu bahwa anak ikut kepada ibunya, Nah, dalam hal ini jika kita ingin menikahi ibunya dan tidak ada syarat ya, alias kita menikah satu paket ya, ibu dan anak-anaknya, maka kita harus menerima dengan lapang dada. Jangan juga setelah kita menikah kemudian tidak suka dengan anak-anaknya, ini akan menyakiti hati istri kita.
Dan ya kalau kita ingin langgeng, kita terimalah bahwa itulah takdir Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak itu menjadi baik karena kita sebagai bapak sambungnya. Boleh jadi, dan boleh jadi juga dia akan selalu mengingat kita dan mendoakan kita telah berpulang menuju Allah Subhanahu wa taala, sehingga perlu bagi kita untuk menghadirkan hal-hal seperti ini. Jika kita menikah, itu kan anak-anak yatim ya. Bagus bagi kita untuk menjadi sebab hidayah mereka atau sebab pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya mau ibunya saja dan tidak mau sama anak-anaknya. Allahu taala alam. Baik, barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah. Ini banyak sekali pertanyaan, mungkin pertanyaan penutup ya Ustaz. Ya, karena sudah lewat waktunya. Terakhir sekali Ustaz, nampaknya saudara kita ini serius bertanya dari Muslimah Ulu Utara. Assalamualaikum, Afwan Ustaz. Ketika kesetiaan dibalas pengkhianatan dan kesabaran diuji oleh luka berulang, apakah Islam membenarkan seorang istri menjaga kehormatan diri dengan memilih berpisah? Ataukah surga lebih dekat bagi yang bertahan, meski hati retak dan air mata tak henti menetes demi anak dan rumah tangga? Wahai Ustadz, mohon bimbingan agar pilihan tak menyalahi ridha Allah. Silakan Ustaz. Kan dalam agama itu kita diperintahkan dua pilihan ketika ada konflik dalam kehidupan rumah tangga. Jadi kalau mau pertahankan penuhi haknya, ya kalau kita melepaskan dengan cara yang baik. Jadi berkenaan tentang musibah atau ujian menimpa kita, kita perlu lihat tentang bagaimana kondisi yang menyakitkan itu. Nah, karena kita tidak tahu kondisi menyakitkan sampai seperti apa. Meskipun saya mengerti, hari ini banyak wanita yang akhirnya menangis. Bukan karena ia lemah, tapi karena sudah bosan pura-pura tersenyum meskipun hatinya luka. Ya, saya mengerti. Ya, hari ini ya banyak wanita mendapatkan yang laki-laki yang mungkin sangat baik kepada istri orang, tapi tidak kepada istrinya sendiri. Ada bahkan laki-laki di hadapan kita, kalau kita perhatikan, masya Allah, ya senyumannya menawan Ustadz. Ya, senyumannya manis semanis madu. Ya, senyumannya manis semanis madu. Tutur senyumannya manis ya semanis madu. Ya, tutur katanya lembut selembut sutra. Bahkan ketampanannya seindah senja kala-kala kita. Tapi ternyata terhadap istrinya mampu membuat luka sedalam samudra. Padahal istrinya telah berkali-kali memberikan maaf setinggi angkasa. Ini respon karena pertanyaan agak puisi juga ya. Jadi ini butuh nasihat kepada suami. Sebenarnya banyak masalah selesai kalau masing-masing belajar agama. Kan kembali kepada dua sebenarnya. Taat beragama dan attitude atau akhlak yang baik. Maka carilah cara untuk bagaimana suami kita ya bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa memiliki akhlak yang baik. Itulah pentingnya kajian dan belajar tentang ilmu agama. Kemudian juga saya tidak tahu bagaimana kondisi istri ya. Apakah mungkin juga istri banyak mengabaikan daripada hak suaminya, maka beristighfar dan bertobat ya kepada Allah ya Subhanahu wa taala dan berupaya untuk menjadi yang terbaik. Tapi saya dukung fikih ya. Intinya kalau menikah itu bukan cuma sekedar sayang-sayangan, bukan sekedar cinta. Jadi wa asyiruna bil ma'ruf artinya tiga. Yang pertama menghargai, yang kedua ulas asih, dan yang ketiga adalah memenuhi hak. Banyak orang yang saling mencinta tapi memutuskan untuk berhenti agar tidak saling menyakiti. Itu kan banyak juga kondisi kayak begitu. Jadi umum mungkin butuh ya pendampingan secara khusus ya untuk bisa melihat tentang kondisinya lebih jelas ya secara praktek ya perceraian ya kadang bersabar itu ada kondisi dia bersabar tapi ada kondisi yang memang dia harus tutup buku. Ya, kalau dia bersabar itu adalah kepandiran dan kebodohan. Tapi kan kita tidak tahu kasusnya ya sampai pada tingkatan bagaimana, maka butuh ya pertanyaan secara khusus. Jadi silakan hubungi ya para ustadz untuk menanyakan secara langsung tentang apa kondisi atau persoalan suami yang dirasakan ya apa yang tidak dia diberikan oleh suaminya dan apa kezaliman suami kepada ya dirinya, maka itu butuh ya pendalaman. Barakallahu fikum jami'an. Ya, pertanyaan silakan saja diajukan ya ke admin grup Fawaid Usroh. Ya, silakan diajukan di adminnya Fawaid ya Usroh. Nanti akan dijawab. Iya, karena begitu Bang. Banyak pernikahan bermula dengan cinta, berakhir dengan pengkhianatan.
Jadi itulah pentingnya untuk menjaga rumah tangga karena ada dua lawan kita. Ada misi jahat setan menghancurkan keluarga. Yang kedua ya gangguan dari pihak luar, maka butuh kekuatan dari dalam. Yang pertama, pasutri dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan perlakuan yang baik sesama pasangan ya suami istri. Ya barakallahu fikum ya jami'. Adapun melanjutkan mempertahankan yaitu harus diuji ya dengan mengupload kasus-kasus secara rinci berkenaan tentang ya persoalan tersebut. Semoga Allah memberikan kebaikan ya kepada keluarga ibu dan berikan jalan keluar yang terbaik. Barakallahu fikum jami'an. Baik, Wafikum Barakallahu Ustaz. Masya Allah, nasihat yang berharga untuk kita semua. Untuk para orang tua, para suami, ataupun para istri. Ya, semoga kita mengambil banyak faedah di malam hari ini. Untuk kedua ustadz kita ucapkan jazakumullah khairal jaza ya, atas materinya dan atas wejangan nasihatnya dan pertanyaan-pertanyaan yang telah dijawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik untuk para ustadz. Dan kami mohon maaf kepada para pemirsa ya, karena keterbatasan waktu kita tidak bisa menjawab semua pertanyaan ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang penting, namun qadarullah kita belum bisa menjawab semuanya karena keterbatasan waktu. Kami mohon maaf. Kita cukupkan dan kita bisa menanyakan di lain waktu pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab. Barakallahu fikum. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.